Oke, selamat pagi. Ini kita mau kemana ini, Mas? Lari-lari. Mau lari-lari ya? Berarti trail running ya? Ini temanya trail running apa pendakian hiking? Ya ini kita mau ke sebuah tempat. Kita mau trail running tipis-tipis. Masih di wilayah Madiun. Di sana terlihat jelas ya Gunung Manyutan atau Manjatan itu. Itu Manjatan atau Manyutan ya? Manyutan. Manyutan ya. Manjatan. Dulu kita lewat yang sebelah sana ya, via Seketep itu ya. Kita juga pernah ke sana. Yang ini nggak tahu ini, belum ini. Ini jadi coba nanti kita mau ke Sabana, ke sebuah sabana di daerah Selayar. Orang Lawas itu menyebut Gunung Selayar, cuman kita menyebutnya biasanya Gunung apa? Sabana Gunung Wilis di daerah Pulau Sari, Kare. Dan kita sudah sampai di Desa Kare. Seweru. Bukan Seweru. Hah? Dusun Suweru, Desa Kare. Oke, ikuti kita terus. Kita sudah berada di Afdeling mana ini? Persimpangan maksud saya. Persimpangan. Kalau ke sebelah kanan itu ke Afdeling Kertoembo, nanti tembusnya ke air terjun Padas Gandul. Kemudian yang lurus itu ke arah Seran dan Pulau Sari. Jadi kita nanti lurus saja. Tapi kita masih istirahat karena tuh tadi jalannya mantap. Jadi kalian yang kesini mendingan musim kemarau aja karena sekarang masih musim hujan dan jalannya tidak manusiawi. Jadi kalau kalian hanya pakai motor metik apalagi, wah mendingan skip pakai motor laki-laki aja ya. Oke, ikuti lanjut. Kita sudah berada di Afdeling Pulau Sari dengan ketinggian 1250 mdpl. Sarangan nih. Ini setara dengan Sarangan. Di sini hawanya cukup dingin ya dan sejuk ya. Dan ini ada sebuah perempatan. Dari sana itu arah dari Seran dan dari Jelandri. Kemudian sana itu dari Kempo, pos utama. Kemudian yang sana itu adalah arah ke apa? Seweru ya. Seweru jadi langsung tembus Grenjengan dari SD itu. Dan yang ke sana adalah arah ke Puncak Wilis. Mantap. Di sini kalian bisa menitipkan sepeda motor ke sini ya. Selama jalur pendakian Wilis belum resmi, mungkin kalian bisa lebih menyingkat waktu ya daripada dari desa itu sangat jauh ya. Sangat jauh. Saya pikir mendingan kalau sepeda motor bisa, kenapa tidak? Tapi gunakan sepeda motor yang benar-benar kuat ya dan staminanya oke, karena jalannya benar-benar follow alam mantap ya. Ini ada tulisan rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Seperti kita tahu bahwa Jenderal Sudirman ketika masa agresi Belanda 1 dan 2 beliau melakukan beberapa gerilya. Di sisi lain Soekarno menggunakan cara diplomatis dan Sudirman tetap menggunakan prinsipnya menggunakan perang gerilya. Jadi beliau itu melewati pegunungan-pegunungan yang ada di Wilis, termasuk melewati area Pulau Sari ini. Nah, seperti lihat ya, ini jalurnya ya. Bisa jadi Jenderal Sudirman dulu layah-layah di sini. Bisa jadi loh. Kita lanjut berjalan kaki menuju Gunung Wilis. Jadi sebenarnya kita itu pengennya tektok ya.
dan kita juga nggak niat terlalu. Kalau sampai mana ya kita batasi sampai sekitar jam 1 atau jam 2. Nanti kalau cuaca nggak mendukung ya kita terpaksa kembali. Aduh, baru awal dari Pulau-Sari, tanjakannya bikin menggah-menggah. Aduh, capek. Oke, mari lanjut. Yang jalur masih didominasi kopi karena ini masih wilayah perkebunan kopi Kandangan ya. Ini perkebunan dari zaman Belanda. Jadi pembukaan area hutan ini dilakukan dari zaman kolonial. Oke, kita istirahat dulu. Baru 20 menit berjalan kita wis coba capek karena setengah kilo okay. Kita baru setengah kilo berjalan. Tapi tanjakannya itu konsisten naik terus. Dan karena penyesuaian juga ya, jadi kita mudah capek. Kita berangkat lagi setelah istirahat. Cukup lama. Kita santai aja ya. Nggak terlalu ngejar-ngejar speednya. Berangkat. Ke sana kabut. Full kabut ya. Kita nggak penghamba pemandangan. Karena kita tadi udah bosen kalau cari view di atas awan. Di dalam awan dong. Ya, di dalam awan dong. Oh, nih. 2 kilo. Aduh. Tanjakannya santai ya. Nanjak santai. Ini masih full kabut. Wih, kandel sekali. Sampai kita nggak begitu terlihat. Hantaknya itu konsisten aja. Dari Pulau Sari perlahan naik, semakin naik, jalan semakin menyempit, dan kita kanan kiri jurang. Jadi sudah saya pastikan kita berada di punggungan gunung. Ini full katanya sampai Sabana itu full punggungan. Sudah mulai rumput ya. Ini rerumputan ilalang sampai 2 meter lebih. Ini sampai Sabana ini menurut informasi tidak ada cabangan. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang kesini yang minim informasi, gas saja ke sini. Kita juga pertama kali ke sini. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Selayar, Sabana. Ya, ini sebenarnya jalur juga menuju Gunung Wilis ke puncak Trogati. Cuman karena kita emang niatnya hanya tektokan sampai Sabana aja, jadi ya wes kita sudah sampai. Kita kira tadi sekitar 3 jam ke sini. Ternyata kita udah sewantai dan sempat kena hujan, kita berhenti bolak-balik. Itu ternyata cuma 1 jam ya. Kita cuma 1 jam. Padahal speed kita speed pemula dan speed manula ya. Speed manula. Tapi sangar. Dan karena tadi jalannya cukup licin sekali. Usahakan kalian jangan pakai sepeda motor ya ke sini ya. Ngerusak jalur. Yang mentang-mentang motornya trail ya bisa sampai sini, bisa, tapi ya tadi saya lihat jalurnya aduh rusak. Jadi mendingan kalian kesini jalan kaki saja.
Ini full kabut. Sebenarnya kalau nggak kabut ini, wah, di atas awan pasti. Tapi kita ternyata di dalam awan. Tapi nggak apa-apa. Kita niatnya juga olahraga. Pokoknya tadi hujannya cukup deras ya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke area sabana itu hujannya perlahan berhenti. Dan sampai puncak ya alhamdulillah berhenti. Mantap mantap. Kita diguyur hujan deras. Ini jalur pendakian menuju ke puncak Trogati, arah ke Sedudo. Dan kita, kita bivakan. Kita membuat darurat ini. Barusan beberapa menit yang lalu. Dan kita masak dulu. Gimana Mas? Mantap gak? Mantap, kita cetatuan guys. Kita katisen ya. Dan suasana ini seperti ini, berkabut, syahdu-syahdu. Oke, kita lanjutkan masak dulu sambil buat energen dan masak mie. Sebenarnya seperti biasa, pendaki kere. Selalu pendaki kere. Mantap, godong beres, jos. Besok kita akan ke puncak Trogati ketika jalur resminya sudah dibuka. Dan ketika shelternya sudah ada. Dan shelternya sudah ada. Kita kehujanan, sumpah serius. Dan terpaksa kita membuat ala-ala bushcraft. Yes, pokoknya dadi wes. Alhamdulillah bisa masak. Kita tadi sempat bertemu dengan pemburu ya, dan tadi ya dia bercerita kalau dia tuh sehabis pasang jerat-jerat untuk menjerat hewan kayak babi dan kijang. Nah ini saya disayangkan ya, dan kita selaku orang yang benar-benar cinta dengan alam ini ya, kenapa harus diburu hewan-hewan yang sudah langka di alam liarnya. Nah, seharusnya kita orang yang sadar itu harusnya menjaga juga. Jangan sampai kalian mengikuti tindakan-tindakan yang salah, yaitu memburu hewan-hewan seperti kijang, rusa, babi hutan dan sebagainya. Pendapatnya mengenai jalur pendakian Wiles via Madiun ini. Kurang shelter aja ya. Tapi tadi kita lihat kan sepanjang jalan masih di area perkebunan sih, juga banyak pos-pos shelter untuk istirahatnya pekerja kebun ya. Pekebun kopi. Ya, tapi jalurnya santai ya. Santuy banget. Kalau ke sana nggak tahu. Maksudnya sampai Saban aja. Cukuplah buat camp-camp ceria. Oh ya, kita berharap Tuhan masih kasih keberuntungan untuk kita, yaitu menikmati samudra di atas awan. Tadi sempat ada apa ya, istilahnya secercah harapan lah, tapi ternyata emang Tuhan berkehendak lain, dan kita di Sabana masih disuguhi oleh tembok tebal, yaitu kabut yang tak kunjung cerah. Ini meskipun di sini ketinggian sekitar mungkin ya, meter tidak 1.500-an atau mungkin belum nyampe 2.000, tapi kita sudah menemukan edelweiss kecil, masih kecil ya, jelas ya, ini edelweiss
Nah, ini baru 1.600. Itu juga Edelweiss. Ada beberapa Edelweiss banyak. Itu di sana juga Edelweiss. Ini mungkin ke depan nih semoga semakin lestari. Wah, keren ini. Jalur Edelweiss ini. Oh, di sana juga ada Edelweiss. Karena tapi belum berbunga ya. Itu Edelweiss. Dan ini Edelweiss juga. Mantap. Salam lestari, semoga semakin lestari alam ini. Ke tanaman pucuk merah malah ya. Taman Edelweiss. Mungkin 1-2 tahun ke depan di sini akan berubah menjadi Taman Edelweiss ini. Saya nggak sabar menanti ya. Ingat, nggak boleh dibawa pulang. Jangan dipetik, jangan dibawa pulang. Kamu kalau kamu petik, kamu masuk hutan. Oke, cukup sekian dari kita, dari Ngetripmania. Mungkin bagi kritik dan saran bisa kalian tulis di komentar ya. Di see you next time. Nanti tunggu video-video kita yang lainnya yang lebih menarik dan lebih seru. Bersama Mas Fadil dari Cito Adventure Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, salam lestari.